Halo sahabat, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di vlog kita, vlog Renungan Pagi. Nah, kali ini sahabat, kita berada pada pemandangan yang berbeda tentunya, di pagi hari yang cerah. Dan saat ini saya ingin membawakan kepada Anda sebuah cerita. Sebuah cerita mengenai kepompong. Anda tentunya, atau sahabat tentunya sudah mengetahui mengenai kepompong ini ya. Yang kita bisa temui mungkin kalau di perkotaan sekarang sudah agak jarang terlihat, tapi mungkin di pedesaan atau masuk sedikit ke dalam pedesaan atau ada hutannya, kita bisa menemui kepompong atau kupu-kupu seperti itu. Yang kita tahu bahwa kupu-kupu adalah metamorfosa dari kepompong yang sebelumnya dari ulat. Saya ada kisah menarik sedikit mengenai kepompong ini, saudara. Jadi satu kali sahabat, seorang anak kecil menemukan sebuah kepompong yang sedang menggantung di sebuah pohon. Lalu dia mengamati, karena sungguh sangat menariknya, dia mencoba mengamati kepompong ini dari dekat. Lalu dia lihat di dalamnya ada sebuah kupu-kupu yang mungkin sebentar lagi akan lepas dari tempatnya. Lalu dia lihat di situ ada sebuah lubang kecil, lubang kecil di kepompong tersebut. Lalu dia perhatikan bahwa kepompong ini atau kupu-kupu ini hendak keluar dari kepompong tersebut melalui lubang kecil ini. Setelah diamati beberapa saat sama anak kecil ini, diamati, ternyata susah sekali. Ternyata kupu-kupu ini keluar dari kepompong tersebut sangat susah, dia lihat. Nah, dikarenakan rasa iba yang besar, anak kecil ini mempunyai satu ide. Dia kembali ke rumah dia mengambil gunting, saudara. Dia mengambil gunting, sahabat, lalu dia mencoba menggunting kepompong tersebut dengan maksud untuk membuat kupu-kupu ini mudah keluar dari kepompongnya dan kemudian terbang ke tempat yang dia sukai. Setelah diambil gunting, digunting sama dia, lalu dia melihat lagi reaksi kepompong ini. Ternyata benar, kupu-kupu ini keluar dengan mudahnya dari kepompong tersebut. Tapi kemudian anak kecil ini berharap bahwa kupu-kupu ini akan langsung terbang, mungkin ke bunga terdekat atau ke daun terdekat. Tapi sahabat tahu, ternyata kepompong ini dengan tubuh yang agak sedikit gemuk, ya, dia keluar dengan mudahnya, dengan sayapnya yang sudah siap, tapi dia ternyata tidak bisa terbang kemana-mana. Dia ternyata hanya bisa berjalan di sekitaran situ saja. Dia tidak bisa terbang kemudian untuk hinggap di satu bunga atau di satu dahan. Sahabat, Anda tahu kenapa? Karena ternyata proses itu perlu dilakukan oleh si kupu-kupu tersebut. Kupu-kupu ini wajib melalui sebuah proses keluar dari lubang tersebut untuk memeras cairan di dalam tubuhnya, untuk cairan tersebut akhirnya masuk atau mengenai sayapnya, lalu kemudian menjadikannya untuk siap untuk terbang. Dan tubuhnya pun tidak seperti gemuk seperti sebelumnya. Tetapi karena bantuan anak kecil tersebut, akhirnya si kupu-kupu ini tidak bisa terbang. Dan mungkin si kupu-kupu ini menghabiskan waktunya di situ-situ saja. Dan mungkin juga siap dimakan oleh binatang lainnya. Sahabat, kita lihat di sini, terkadang dalam kehidupan seperti itu. Dalam kehidupan kita butuh proses. Prosesnya itu mungkin ditempa. Mungkin ada kesulitan, kesusahan, kerja keras yang harus kita lewati untuk melewati sekian banyak proses, akhirnya membuahkan Anda yang begitu tangguh, begitu hebat untuk melewati hidup ini, menghadapi cobaan hidup ini. Jadi sahabat, proses itu penting. Proses ini adalah penting. Baik bagi kupu-kupu tersebut, dari sebuah kepompong dia harus melewati sebuah lubang yang kecil untuk kemudian dia boleh bebas. Tapi dia harus melalui proses. Mungkin prosesnya tidak begitu nyaman.
Tapi itulah proses tersebut yang membentuk kupu-kupu ini menjadi kupu-kupu yang indah dan bisa terbang kemanapun dia suka. Hidup kita juga seperti itu. Kita harus melalui sebuah proses dulu. Sebuah proses yang mungkin tidak semua orang suka, tapi proses tersebut ketika berhasil dilalui, maka akan menjadikan Anda seorang manusia yang lebih berkualitas. Sebuah manusia yang ditempa sama seperti ketika seorang pandai besi menempa besi dengan panas dan juga palu yang dipukulkan ke besi tersebut untuk membentuk suatu karya seni yang indah. Sahabat, proses itu indah. Proses itu perlu kita syukuri sebagai sebuah nikmat yang Tuhan telah berikan kepada kita, supaya kita boleh menjadi manusia yang lebih berkualitas. Sahabat, semoga ini menginspirasi Anda. Semoga ini memberikan hari Anda lebih baik lagi. Baik, sahabat, sampai berjumpa kembali di vlog berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan juga komen, agar ini membantu support kita untuk memberikan semangat kepada kita untuk memberikan konten-konten yang lebih baik lagi di masa yang depan. Baik sahabat, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Salam.